Kita ke informasi terkait Netanyahu yang mengaku dalam pembakaran kapal armada Sumut Tribuners. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dilaporkan memerintahkan penyerangan dan pembakaran kapal-kapal armada global Sumut di Tunisia pada September lalu. Insiden ini sempat disangkal aparat keamanan Tunisia sendiri Tribuners. Media Amerika Serikat CBS mengutip sejumlah pejabat intelijen Amerika yang membenarkan bahwa serangan terhadap Global Sumut Flotilla di Tunisia pada 8 hingga 9 September ini diluncurkan dari kapal selam oleh Israel. Para pejabat tersebut yang berbicara secara anonim mengatakan serangan ini adalah provokasi yang disengaja dan tidak perlu dilakukan yang bertepatan dengan upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Nah, laporan tersebut menolak anggapan para komentator pro-Israel bahwa kebakaran di armada itu berasal dari penyalahgunaan senjata suar oleh para aktivis. Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, armada tersebut mengatakan mereka mencurigai Israel bertanggung jawab atas serangan tersebut yang tidak menimbulkan korban jiwa memang. Nah, menurut Armada Global Sumut sendiri, ia menekankan upaya untuk membungkam, mengintimidasi, atau menghalangi komitmen terhadap perjuangan dan juga rakyat Palestina tidak akan berhasil, Tribuners. Serangan Israel ini terjadi dua kali. Yang pertama, menyasar kapal Family, kapal utama Armada Sumut yang Pelabuhan Sidi Bou Said di lepas pantai Tunisia. Menurut rekaman CCTV dari kapal tetangga, menunjukkan sebuah rudal menghantam dek depan kapal keluarga terdapat di Portugal dan mengibarkan bendera Portugis. Aktivis Greta Thunberg diduga dianiaya, dilecehkan, dan mendapat perlakuan kasar selama ditahan Israel. Diketahui Greta Thunberg menjadi salah satu aktivis Global Sumut Flotilla yang ditangkap pasukan Zionis. Dikutip dari Ynet News, klaim itu disampaikan oleh seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Swedia. Pihaknya mengirim surel kepada keluarga Greta Thunberg dan mengungkapkan kondisi yang buruk. Hal itu terungkap saat pejabat Swedia mengunjungi Thunberg di tahanan Israel. Aktivis itu mengaku mendapat perlakuan kasar dari tentara Israel. Bahkan Thunberg dipaksa mengibarkan dan mencium bendera Israel sembari diambil gambarnya. Kedutaan besar Swedia di Israel mengaku bertemu dan melihat langsung kondisi Thunberg, yang mengatakan Thunberg dalam keadaan dehidrasi lantaran tidak menerima air dan makanan yang cukup. Tak hanya itu, Thunberg mengalami banyak ruam dan penuh kutu. Aktivis Turki Ersin Çelik yang juga ditangkap mengatakan bahwa Thunberg dijambak hingga dipaksa untuk merangkak. Menanggapi tudingan tersebut, pihak Israel belum buka suara, namun berbagai dunia mulai mengecam aksi keji dari Israel itu. Hamas menyatakan bahwa mereka menerima beberapa bagian dari rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk gencatan senjata dalam perang genosida Israel yang telah berlangsung hampir 2 tahun di Gaza. Tetapi beberapa elemen dari proposal tersebut memerlukan negosiasi lebih lanjut. Trump menanggapi pada Sabtu pagi dengan meminta Israel untuk segera menghentikan pengeboman Gaza dan menambahkan bahwa Hamas siap untuk perdamaian abadi. Inilah 4 alasan Hamas sepakat dengan proposal perdamaian Trump Tribunals. Yang pertama, yakni menyerahkan tawanan Israel yang tersisa. Rencana 20 poin Trump mencakup tuntutan gencatan senjata segera, kemudian pertukaran 48 tawanan Israel yang tersisa, 20 diantaranya diyakini masih hidup dengan tahanan Palestina, pembentukan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Badan Internasional, dan pelucutan senjata Hamas. Tanggapan kelompok ini yang tidak membahas isu pelucutan senjata menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk membebaskan semua tawanan penduduk baik yang masih hidup maupun yang tersisa sesuai dengan formula pertukaran yang diuraikan dalam proposal Presiden Trump dengan ketentuan kondisi lapangan yang diperlukan untuk pertukaran tersebut. Alasan kedua adalah menyerahkan kepemimpinan Gaza. Kelompok Hamas juga menyatakan siap untuk menyerahkan administrasi jalur Gaza kepada Badan Independen Palestina Teknokrat berdasarkan konsensus nasional Palestina dan dengan dukungan Arab dan Islam. Elemen pernyataan ini tampaknya menunjukkan bahwa Hamas yang harus melepaskan kekuasaan berdasarkan rencana Trump ingin Gaza dikelola oleh Palestina alih-alih Dewan Perdamaian yang diusulkan Trump. Alasan ketiga, menghargai respons dunia internasional. Hamas juga mengatakan mereka menghargai upaya Arab, Islam, dan internasional, serta upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump
untuk menyelesaikan konflik yang sedang dihadapi. Nah, Hamas ini menunjukkan banyak hal positif di sini dengan menerima semangat dokumen tersebut dan memuji inisiatif dari Presiden Trump. Dengan cara ini mereka menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengulurkan tangan. Alasan keempat, yakni negosiasi akan berjalan. Kementerian Luar Negeri Qatar yang merupakan mediator mengatakan mereka menyambut baik tanggapan kelompok tersebut terhadap rencana Trump. Juru bicara Majed Al-Hansari mengatakan Qatar telah mulai bekerja sama dengan rekan mediatornya Mesir dan Amerika Serikat untuk melanjutkan perundingan mengenai proposal tersebut. Mesir mengatakan pihaknya mengharapkan perkembangan positif dan akan bekerja sama dengan negara-negara Arab, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa untuk mencapai gencatan senjata permanen di Gaza.